Salam damai untuk kita sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Pada video ini, saya menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan kekristenan. Karena ada banyak orang yang tidak mengerti dan kurang mengetahui mengenai kekristenan tersebut. Ada yang menyamakan orang Kristen dengan orang Nasrani. Orang Nasrani itu adalah salah satu sekte dari agama Judaisme. Sekte Judaisme yang ada di satu tempat namanya Nazaret. Ya, memang tempat itu adalah tempat Yesus sebagaimana manusia adanya, dalam keadaannya sebagai manusia, ia dibesarkan di kota Nazaret itu, atau di wilayah Nazaret itu. Dan sekte Nazaret disebut orang-orang Nasrani. Itu bukan orang Kristen. Dan ini salah kaprah yang sampai saat ini sudah dimulai dari abad-abad kelima ke-6 dan akhirnya hadir juga di abad ke-21 menjelang masuk abad ke-22. Sekali lagi, orang Kristen bukan orang Nasrani. Yang kedua, Isa Al-Masih yang mirip kalau dijelaskan dan diberi informasi. Tetapi sebenarnya yang Yesus katakan di dalam Alkitab itu berbeda dan tidak sama dengan apa yang dituliskan tentang Isa Al-Masih di tempat lain, di kepercayaan lain. Yesus Kristus di dalam Alkitab terang benderang dilukiskan, dijelaskan, dituliskan. Bahkan sebelum ia inkarnasi, dinyatakan keberadaannya dan kehadirannya dalam sejarah. Dan saat ia inkarnasi dan menjalani kehidupan sebagaimana manusia, ia menyatakan dirinya sebagaimana ia diutus oleh Allah Bapa. Keseluruhan dan keberadaannya adalah kudus, suci mulia. Ia mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan kemenangannya, naik ke surga, menyatakan kekuasaan kemuliaannya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyatakan otoritasnya, dan ya datang kembali, menyatakan kebesaran, keagungan, dan mulianya. Itu yang dinyatakan di dalam Alkitab tentang Yesus. Berbeda dengan apa yang ditulis tentang Isa Al-Masih yang ada di luar Alkitab. Orang Kristen tidak mempercayai itu. Hal yang ketiga ialah mengenai keyakinan akan Allah yang roh adanya. Orang Kristen tidak menyembah patung, matahari, bulan, bumi, nabi, rasul, manusia, buatan tangan dirinya, dan sebagainya. Orang Kristen menyembah Allah yang adalah roh adanya, yang ada pada dirinya, yang cukup pada dirinya, yang sempurna, yang transenden, dan yang imanen, yang mutlak. Bukan menyembah sesuatu yang dianggap ilah yang maha kuasa dan perkasa. Yang keempat, ada yang menganggap kekristenan itu telah dinodai dengan berbagai tafsiran dari Rasul Paulus. Salah benar, betul-betul salah pernyataan seperti itu. Rasul Paulus sebagai rasul yang terakhir yang ditetapkan oleh Allah untuk menyatakan Injil Yesus Kristus. Ia tidak memberitakan yang lain. Ia hanya memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tidak ada pernyataan, tulisan, pemberitaan firman yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang berbeda dengan rasul-rasul lain, dengan penulisan kitab Injil, dan dengan semua kitab dalam Perjanjian Lama. Yang berikutnya, di dalam kekristenan tidak mengenal namanya perkawinan setelah kematian, bahkan perkawinan di langit dan bumi yang baru. Karena di sana tidak ada lagi kawin dan mengawinkan, sehingga tidak mengenal namanya bidadari, tidak mengenal yang namanya hubungan seks. Yang ada adalah hidup sebagaimana manusia adanya, kudus, suci, dan sudah cukup memenuhi
apa yang Tuhan tetapkan untuk memenuhi langit dan bumi yang baru. Jadi tidak ada penambahan penduduk, tidak ada pengurangan penduduk di bumi yang baru dan di langit yang baru. Sehingga tidak perlu dan tidak lagi ada yang namanya perkawinan, seks, dan yang lain-lainnya. Kepuasan batin, rohani, jasmani dicukupkan dengan sempurna di langit dan bumi yang baru. Yang berikutnya, di dalam kekristenan tidak diperbolehkan pernikahan poligami dan poliandri dengan alasan apapun. Karena memang Adam dan Hawa sepasang, Adam dan Hawa menurunkan keturunannya, dan laki-laki dan perempuan dewasa menikah, sehingga tidak ada laki-laki memiliki istri yang banyak, atau perempuan memiliki suami yang banyak, atau laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, atau campuran, tidak diperbolehkan, tidak diperkenan, karena kekristenan jelas pernikahan adalah monogami. Satu, dan tidak diperkenan untuk melakukan tindakan yang jahat dalam pernikahan. Yang berikutnya mengenai perceraian. Orang Kristen tidak diajarkan, tidak diperintahkan untuk bercerai. Kalau ada perceraian, maka itu terjadi karena salah satu pasangan meninggal dunia. Salah satu pasangan berzina, melakukan perbuatan yang jahat, melakukan perbuatan yang bersifat menajiskan tempat tidur, atau hal-hal yang cemar lainnya yang berkaitan dengan seksual. Dan itu diizinkan. Tetapi kalau boleh, kalau bisa, diberikan ruang untuk pertobatan dari pasangan yang melakukan perzinahan. Yang terakhir, yang seringkali dibicarakan mengenai kekristenan adalah yang berkaitan dengan bagaimana makanan dan minuman. Di mana di dalam kekristenan tidak menganut lagi apa yang ditulis dalam kitab-kitab Perjanjian Lama berkaitan makanan dan minuman. Karena beda konteks, beda manusianya, beda zamannya. Memang dalam Perjanjian Lama tidak diperbolehkan makan makanan yang dinyatakan haram oleh Tuhan Allah. Tapi dalam Perjanjian Baru, semuanya itu diperbolehkan oleh Tuhan. Asalkan makanan itu diolah, diperoleh, dan bermanfaat bagi tubuh. Diperoleh dengan cara yang benar, suci, adil, dan kudus. Dikelola dengan cara yang baik, yang sehat, dan yang memberikan dampak baik kepada tubuh. Dan dimanfaatkan untuk kesehatan. Setelah diolah, disampaikan dengan ucapan syukur dimakan. Dan semuanya itu halal. Itu sebabnya orang Kristen boleh makan babi, boleh makan makanan yang dianggap haram dalam Perjanjian Lama. Asalkan tidak dimakan dengan rakus, bersifat merusak, dan mengganggu kehidupan spiritual ataupun kehidupan sosial dan sebagainya. Yang berikutnya, yaitu mengenai politik. Orang Kristen boleh berpolitik, berjuang untuk mensejahterakan sesama manusia. Tidak ada diskriminasi, tidak ada rasisme, tidak ada kelas-kelas sosial budaya, yang ada semua saudara, sesama manusia. Dalam memperjuangkan kemanusiaan, orang Kristen harus mengingat bahwa setiap orang adalah ciptaan Tuhan Allah. Bahwa setiap orang perlu kehidupan dan kemanusiaan. Perlakukan sesama sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Nah, ini bagian-bagian yang sangat ringkas singkat yang saya jelaskan mengenai kekristenan yang seringkali orang-orang non-Kristen, unbeliever itu salah mengerti tentang kekristenan. Masih banyak lagi yang akan dibahas pada video-video selanjutnya. Silakan ikuti terus pembelajaran yang ada di dalam kanal YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.